Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavian. Di sini kita akan membahas tentang materi yang ada di sini. Perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Sebuah bank memiliki lingkungan yang berbeda dari sebuah toko alat olahraga ataupun gereja. Meskipun begitu, kita dapat mengidentifikasikan 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan seluruh perusahaan. Unsur-unsur lingkungan ini adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Kedelapan unsur ini terdapat di dalam suatu sistem yang lebih besar yang disebut masyarakat. Untuk mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen, rantai pasokan, jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan. Nah, aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan. Adapun beberapa aktivitas, misalnya meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Untuk keunggulan kompetitif, ada fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui pengguna sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada pengguna informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Ingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Nah, di sini ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Ada 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Nah, keunggulan strategis ini adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Contohnya, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar. Seperti apa? Seperti alat penghubung browser web, guna kemungkinan berbagi dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Untuk keunggulan taktis, keunggulan ini mendapatkan keunggulan taktis, yaitu atau keunggulan perusahaan tersebut mengimplementasikan strategis dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Contohnya, layanan pelanggan dapat ditingkatkan dengan menawarkan kepada pelanggan akses langsung ke informasi. Semua perusahaan ingin memuaskan pelanggan, karena kepuasan pelanggan akan menghasilkan pengulangan pembelian. Untuk keunggulan operasional, keunggulan operasional ini adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses.
Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut akan tersebar secara geografis dan masing-masing dapat memiliki sarana, sasaran, kebijakan, dan produser yang sendiri. Adapun tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Mengembangkan suatu jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Istilah sistem informasi global diberi suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang memiliki batas negara. Adapun kendala-kendala politis, yaitu pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadi perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Pembatas yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi, karena infrastruktur telepon biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bukan perusahaan swasta. Hal ini dapat menjadi suatu rintangan yang cukup berat. Adapun rintangan budaya dan komunikasi, ada tiga, yaitu pembatasan pembelian dan impor peranti keras, dan pembatasan prosesan data, serta pembatasan komunikasi data. Apa sih pembatasan pembelian dan impor peranti keras? Pemerintah nasional mencoba untuk melindungi pabrikan lokal dan merangsang investasi asing pada produksi lokal dengan menentukan bahwa hanya peralatan yang diproduksi atau dirakit di negara itu yang dapat dipergunakan. Ketentuan ini dapat mengaruhi pengoperasian berbagai sistem peranti keras dan lunak yang berbeda. Untuk pembatasan pemrosesan data, kebijakan nasional dapat mengatur bahwa data harus diproses di dalam negeri, bukan dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Untuk pembatasan komunikasi data, pembatasan komunikasi data yang paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan dikenakan pada aliran data antar negara. Aliran data antar negara ini adalah pergerakan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi batas negara. Peraturan TDV yang mewakili pada tahun 1970-an telah diberlakukan oleh banyak negara sebagai salah satu cara untuk melindungi privasi pribadi warga negaranya. Untuk perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi yang dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. Wakil yang diterima dewasa ini adalah membuat layanan informasi sebagai suatu area bisnis utama dan memasukkan manajer puncaknya di dalam kelompok eksekutif senior. Seperti apa? Seperti kompetitif eksekutif yang melakukan pengambilan keputusan penting bagi perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.